Christina Agustina Gultong. Saya dari Universitas Internasional Batam, jurusan Manajemen. MPM saya 1841045. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS saya dari pelajaran hukum bisnis. Saya ambil materi tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangannya berada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berikut adalah timbul perlindungannya. Ada dua, yaitu bersifat otomatis secara ekspresi nyata terwujud dan dipublikasikan. Yang kedua itu tanpa pendaftaran atau deklaratif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hak cipta dan hak terkaitnya. Itu ada beberapa seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, prosedur, produser rekaman suara, atau lembaga penyiaran. Oke, seni ini ada berupa seni lukis. Dari ilmu pengetahuan itu ada alat peraga. Sastra itu ada berupa puisi. Untuk lembaga penyiaran seperti SCTV, Trans7, Trans TV, Antv, Global TV, dan yang lain-lain seperti yang kita pernah nonton di TV. Oke, untuk produser rekaman suara itu seperti Sony Music Studio atau musik band lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hak cipta. Konsep dasar hak cipta itu ada dua. Hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Yang kedua itu hak-hak kepemilikan non-fisik terdiri dari atas hak ekonomi dan hak moral. Berikut saya akan menjelaskan tentang hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum. Untuk hak moral, kita bisa tahu hak moral itu tuh adalah hak cipta yang tetap melekat pada ciptaannya sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Terkait itu adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiar untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan hak cipta. Kita tahu tadi hak cipta itu ada hak moral. Hak moral terbagi menjadi dua alasan untuk jangka waktunya. Yang pertama itu hak moral pencipta berlaku tanpa batas. Itu jika dalam hal pencipta mencantumkan nama atau nama samaran. Yang kedua itu hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaannya. Jika dalam hal pencipta mengubah ciptaannya sesuai kepatutan masyarakat. Oke, di sini ada hak ekonomi. Hak ekonomi itu berupa hak cipta atas buku, pamflet seperti yang tadi saya bilang, seperti hak karya ilmiah, pengetahuan. Oke. Yang tadi saya jelasin itu masa berlaku itu selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Tata cara pencatatan hak cipta berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta. Pertama, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa kepada menteri. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan secara elektronik ataupun secara non-elektronik. Ada 3 syarat, yaitu menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya. Yang kedua, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait. Yang ketiga, membayar biaya. Untuk keputusan ini dikeluarkan paling lama 9 bulan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk penyelesaian sengketa hak cipta. Sengketa hak cipta itu ada 3, yaitu gugatan perdata. Gugatan perdata itu maksudnya itu pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan. Yang kedua itu gugatan ganti rugi. Yang kedua, tindak pidana hak cipta.
Ini maksudnya itu sengaja melanggar hak pemegang hak cipta dengan membuat atau menyewakan tanpa seizin pencipta. Yang ketiga itu penetapan sementara pengadilan. Perbuatan yang melanggar dan tidak melanggar. Oke, yang pertama itu perbuatan yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan tersebut melanggar eksklusif dan penciptaan atau pemegang hak cipta dengan menggandakan atau menyiarkan atau menduplikatkan tanpa seizin dari pencipta atau dengan syarat-syarat yang ada. Yang kedua itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu contohnya seperti pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli. Berikut adalah perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana hak cipta. Yang pertama itu tindak mengumumkan, memperbanyakkan, menyiarkan rekaman suara dari atau gambar sebuah pertunjukan. Yang kedua itu memperbanyak, menggunakan atau menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber atau program aplikasi. Yang ketiga itu tindakan mengumumkan, memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengaliwujudkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun tanpa izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta atau hak yang terkait. Kita lanjut ke gugatan ganti ruginya. Yang pertama itu ada pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait berhak mengajukan gugatan rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya atau hak terkait dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta yang terkait juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh oleh penyelenggara ceramah. Contohnya seperti ini, saya menciptakan lagu A, lalu teman saya menyiarkan lagu saya itu. Dari dia menyiarkan lagu saya, dia mendapatkan penghasilan. Jadi saya memohon kepada pengadilan niaga agar mengambil semua atau sebagian dari penghasilan atas penyiaran lagu saya oleh teman saya tersebut. Yang ketiga itu sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak hak yang dilanggar, hakim dapat memerintah penyitaan hak cipta dan memerintahkan penyelenggara untuk menghentikan kegiatan pengumuman atau perbanyak ciptaan yang merupakan hasil penyelenggaraan cipta. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya Christina Agustina Gultom. Saya mengucapkan terima kasih. Saya meminta maaf jika ada salah tutur kata selama saya mempresentasikan presentasi saya. Tetap stay healthy, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan kemanapun Anda pergi. Oke, see you. Bye-bye.